Pagi hari di Kadindi, rencananya kita akan ke Dompu, tapi lewat sisi utara Tambora, Kore, Sanggar, Manggilewa, baru ke Dompu. Cuma 150 km dengan waktu tempuh hampir 4 jam. Kami pikir ini bakalan mudah, andaikan kami tahu apa yang akan kami alami hari ini. Sekitar 30 menit di jalan, kami sampai di sisi utara Gunung Tambora. Berhenti dulu yuk, kita pandang-pandang Gunung Tambora dari sisi utara. Kan langka ya dapat pemandangan begini. Umumnya orang lihat Tambora dari sisi selatan, kalau melintas di Sumbawa. Yang kelihatannya datar di kejauhan itu masih 2500 mdpl tingginya. Gimana dulu ya sebelum erupsi? 4800 meter atau hampir 2 kali lipat dari sekarang. Oke lanjut, kondisi jalan aspal nampaknya mulus, sesuai info dari Pak Agus, Babinsa Kadindi. Ini jalan negara Pak, aspal mulus, itu katanya. 30 menit kemudian kami bertemu dengan jembatan putus. Ada sih jembatan darurat tapi terbuat dari bambu dan tipis. Jelas bukan untuk motor-motor besar dan berat seperti yang kami pakai. Gimana nih caranya? Lewat mana kita? Lep depanku. Enggak, batu lepas. Iya, lumayan juga jatuhnya. Untung Peak Visor helm berfungsi dan mengurangi benturan kepala ke tanah. Untuk sesaat setelah kejadian, rasanya pusing juga. Banyak penduduk lokal yang membantu mengangkat motor saya. Lumayan ribet juga loh untuk mengangkat motor yang beratnya 1/4 ton di tanah miring dan tidak rata begini. Harus lewat sini. Belajar dari trek yang saya lalui dan ternyata banyak batu dan tanah lepas, kami putuskan pindah jalur ke kanan untuk nanjak. Satu persatu motor menyeberangi sungai dan nanjak kembali ke jalan utama. Ini yang namanya teamwork ala M8. Di saat motor satu persatu sedang nanjak, ada mobil Panther yang tidak mau menunggu dan memaksa segera lewat. Ya silahkan. Sobat M8, perhatikan mobil ini ya, nanti kita ketemu lagi di depan. Terus. Rem. Oke, kita tadi barusan lewat sungai karena jembatannya longsor. Dan menurut informasi penduduk masih ada beberapa sungai yang harus kita lewati di depan. Seperti apa? Mari kita tunggu. Kita lewati saja. Setelah rehat dan ngadem bentar, kita lanjut lagi. Baru dapat 10 menit, jalan aspal putus lagi. Tenggelam gitu. Nah, berdasarkan pengalaman tadi di tanjakan, setiap ada kondisi seperti ini, kita stop dulu, lakukan asesmen jalur mana yang mesti diambil. Satu persatu kita lewati obstacle ini. Lanjut gas lagi.
Yang saya amati di sini, jarang ketemu rumah penduduk atau desa. Jadi jarang juga ada ternak yang main-main di jalan. Beda banget dengan jalur tengah Sumbawa. Udah lihat kan yang ekspedisi Satonda part 1? Baru 3 menit jalan, jalan aspalnya putus lagi. Kali ini malah lebih dalam. Seperti kena erosi banjir ya, apa ini sungai kecil dulunya. Kalau sekarang sih kondisinya kering, padahal ini musim hujan loh. Nah, yang ini lebih parah, lebih dalam. Dan ini cuma 4 menit dari lubang terakhir. Tidak ada bekas gorong-gorong atau sungai di sini. Apa mungkin karena air bah juga ya? Ini baru jam 8.33 pagi dan sudah 32 Celcius. Mantap sekali. Matahari di Sumbawa konon ada 7. Dan semua sudah menyala bosku. Kalau kebetulan ketemu akamsi yang lewat, kami bantu juga. Memang susah nanjak gini. Kenapa kami melakukan asesmen safety terlebih dulu di setiap obstacle? Ya pertama, untuk keselamatan pengendaranya. Yang kedua, melihat medan seperti ini, dan nanti katanya masih ada sungai yang harus diseberangi. Kalau sampai ada kerusakan di motor, sampai nggak bisa jalan gitu, susah kan evakuasinya dari sini. Truk towing mungkin nggak bisa masuk ke sini. Sementara, bengkel juga jarang. Jadi mending safety first lah. 7 menit, ketemu aspal yang putus lagi. Dan ini bekas-bekas kerusakan lama sepertinya. Nampaknya jalan ini memang nilai ekonomisnya tidak terlalu tinggi ya, jadi perawatannya terbatas. Kalau nilai ekonomi atau strategisnya tinggi, misal satu-satunya jalan penghubung antar provinsi, ya lebih cepat maintenance-nya. Nah, kalau yang ini bukan putus aspalnya, tapi hilang sesaat. Sepertinya ini daerah langganan banjir ya. Itu ada ban-ban dipasang di pinggir jalan buat tanda. Setelah menikmati aspal mulus selama 6 menit saja, kami sampai di satu savana. Ada jalannya sih, dan Google Maps mengarahkan masuk ke savana. Yuk kita ikuti. Di percabangan ini, rekomendasi Google adalah lurus terus. Lurus bahmu ya, dasar bah Google. Saya coba ambil kanan. Ini savana banyak batu lepasnya loh, dan besar-besar, jadi agak kagok nyetir motornya. Ketemu pertigaan lagi, Google Map tetap ngotot harus ambil ke kiri. Ya, daripada pusing, kami memutuskan ambil kanan, kembali ke jalan utama dan ikuti trek pantai saja. Dasar Google Map, ngeyel. Oke, kembali ke aspal, kita lewati gerbang kota terpadu mandiri. Entah di mana kotanya, kota goib kali. Saya jadi inget Ventira di Sulawesi Tengah yang konon banyak goibnya juga. Kembali ke jalan mulus, pemandangan bagus. Nah, ini baru enak touringnya. Tadi waktu stop, setelah saya jatuh, kami sempat cek stok cadangan air minum, dan sudah minim sekali. Paling tinggal 2 liter saja untuk 6 orang. Memang salah hitung dan kurang bagus persiapannya ini. Hanya 9 menit menikmati jalan mulus dan pemandangan bagus, ngereok lagi nih jalannya. Jalan putus lagi dan ada sungai besar, deras di hadapan kami. Entah dalam apa enggak ya, harus disurvei dulu. Sebelum menyeberangi sungai ini, kalau tidak salah nama daerahnya Oi Panihi, kami melakukan asesmen safety dulu. Daerah yang paling ideal untuk dilewati motor atau yang paling dangkal adalah daerah tempat mobil Panther yang mogok di tengah sungai itu. Kesangkut batu, dan sopirnya nggak bawa dongkrak. Formasi menyeberang tetap sama, satu motor dipegangi 2 atau 3 orang. Jangan sampai mati mesinnya, kedalaman sungai sekitar 30-60 cm, arus lumayan deras ya. Let's go, kita nyeberang satu-satu. Uniknya nyebrang di kondisi seperti ini, setiap digas, motor saya terasa melayang, tidak napak di dasar sungai. Sobat M8 masih ingat kan? Itu Panther tadi yang mendahului kami waktu di tanjakan sungai kecil. Tadi sebelum nyebrang ada orang lokal yang kasih tahu, "Bang, di hulu hujan deras, buruan nyebrangnya sebelum air bah datang." Yaelah, tambah stres lah. Jadilah kami buru-buru nyebrang dan sopir Panthernya juga ikutan panik tuh.
Motornya Evi, namanya Wendy, Ducati Scrambler 800, sudah mulai bermasalah di rem depan dan belakang. Juga engine brake-nya lemah sekali. Turunan curam jadi PR besar untuk Evi, apalagi kalau basah masuk sungai ya, entah gimana nanti. Kiri. Ini Jesslyn dengan Honda CB 150R-nya. Nah, ini dia BMW 310-nya Chandra yang konslet lampunya karena kemasukan air sungai. Tapi masih bisa digas lah, aman sudah. Ini Bang Pono dengan Yamaha Scorpio 225 Custom. Dia ngambil jalur yang mepet dengan mobil Panther yang stuck tadi. Kita lihat hasilnya. Selip. Oke, semua sudah diseberang dengan selamat. Motor bisa di starter, semua lancar. Remnya Ducati masih bermasalah tapi bisa di-manage. Ternyata Panther ini banyak juga penumpangnya. Ada wanita dan bayi. Ada ibu minta air minum ke kami untuk bikin susu buat bayinya. Ya kami tinggal 1 liter air mineral, nanti gampanglah cari air di depan. Kita melewati sungai yang kedalamannya sekitar 30 cm. Arusnya lumayan deras. Jarak yang harus kita tapi pasangnya sekitar 30 meter. Tadi itu ada ini loh, ada pilihan loh. Satu, pakai joki. Oke. Ya, kedua pakai joki. Kenapa ibu nggak? Nomor satu, pilihan itu tidak pernah disampaikan, jadi kita tidak tahu. Yang kedua, kenapa sih? Paling juga jatuh kan ya. Kemudian teman-teman kan semua megangin, jadi ada perasaan aman. Dibantu semua, satu-satu maju. Kita harus coba. Nggak sekedar nonton YouTube terus, wow, aku pasti bisa. Tapi begitu berhadapan dengan kondisi real, pakai joki, aduh enggak deh. Coba dulu. Coba dulu ya Bu. Urusan belakangan kalau nanti ada masalah. Mantap. Tahu. Terima kasih Bu. Kita melewati sungai, the real sungai, ditambah arusnya kencang. Ya, batunya besar-besar, sehingga ketika kita melewati, motor kita mental-mental kiri dan kanan. Tapi dengan bantuan teman-teman semua, kita bisa melewati ini. Jadi dipegang kiri, kanan, sama belakang, bantu dorong. Harusnya lumayan deras. Ada mobil yang pernah mogok di situ. Kita saling bantu. Alhamdulillah semua lewat. Kita lanjut susuri trek pantai, aspalnya mulus lagi, view-nya keren lagi, dan mata ini fokus di jalan sambil nyari warung buat beli air minum. 1 liter yang tersisa jelas kurang untuk 6 orang. Setelah 40 menit di jalan aspal, nggak nemu warung, aspalnya mendadak hilang diganti jalan tanah. Jalan negara nih bos. Sementara itu, sinyal GPS saya juga ikut-ikutan menghilang. Inilah saatnya nyari akamsi dan nanya arah ke Kore itu sebelah mana. Ada satu perkampungan yang kami lewati, tapi tetap tidak ada warung. Yo wes, kita bablas lagi. Ade, kalau mau ke Kore lewat mana? Ini jalurnya ini Pak. Lewat ke atas ini? Iya. Ini masih berapa kilometer yang rusak? Tinggal ada sekitar 3 kilo lah. 3 kilo? Yang nggak ada aspalnya. Oke. Ya, baru aspal pol sampai Kore. Oke, siap. Iya Pak. Pokoknya satu jalur ini aja kok. Terima kasih. Ya Pak. Sehat Bapak ya. Pelan-pelan Pak. Yo.
Nah, baru ini ketemu lagi ternak jalan-jalan. Berarti ini sudah dekat dengan atau malah sudah di wilayah pemukiman penduduk. Trek tanah pasir ini tidak terlalu panjang, cuma sekitar 30 menitan. Dan kita kembali ke aspal dengan view ke savana dan bukit-bukit. Cantik banget. Di titik ini saya mengalami halusinasi karena dehidrasi. Jadi ya, saya tuh tahu kalau jalan ke depan itu belok kanan. Tapi dalam pikiran saya, seperti ada argumen. Lurus saja, nanti ada jalan turun, baru belok kanan lewat pantai, lebih dingin. Ngaco kan? Untung saya sadar kalau ini cuma halu. Bahaya betul efek dehidrasi ini. Kami terus menyusuri jalur pantai, dominan aspal, adalah sedikit sana-sini trek tanah atau aspal putus, sampai ke wilayah Kore dan kota Sanggar. Baru di kota Sanggar kami bisa beristirahat, minum, dan makan siang. Di kota Sanggar, kami ketemu museum kecil yang isinya peninggalan kerajaan Sanggar, kerajaan yang dulu musnah karena letusan Tambora. Nah, bapak yang ini adalah keturunan Raja Sanggar. Mari kita lihat-lihat di dalam ada apa ya. Kalau bangunan fisik kerajaan Sanggar itu masih ada? Sudah tidak ada. Ada yang raja tahun 1926 Iya, cuma itu? ini gambarnya ada gambarnya. Ini rumah kayu kayak ini. Oh, Waktu tahun 1910 dikirim dari ini raja Belanda. terakhir ya? Iya. Dengan Ini dia raja terakhir. Di depan istana. istananya di mana ini Pak lokasi? Tempatnya di sini dulu, tapi sudah dibayar sama orang bangun rumah baru. Itu kenakalan saudara-saudara saya dulu. Mungkin suatu saat Pemda Dompu bisa mempertimbangkan ini jadi cagar budaya. Usulan ini. Kini saatnya kami gas ke Dompu. Hari sudah semakin sore, pemandangannya bagus. Bukit-bukit diwarnai jagung, jalannya mulus, trafiknya lancar. Sampai deh kami ke Dompu. Demikian akhir petualangan kami di Sumbawa. Terima kasih sudah menonton mini series Ekspedisi Sanunda. Sampai jumpa di petualangan kami yang berikut.